Nama gunung itu disebut Sumbing, dan sejak awal aku tahu, tidak semua gunung suka didatangi manusia dengan niat setengah-setengah. Aku dan temanku, sebut saja Raffi, berangkat dari base camp kecil di kaki gunung saat matahari masih malu-malu naik. Jam tangan menunjukkan pukul 6 lewat sedikit, udara dingin menggigit tulang, dan bau tanah basah bercampur dedaunan membungkus langkah pertama kami. Tidak ada rasa takut saat itu. Yang ada hanya semangat khas pendaki yang merasa jalur sudah dipelajari, perbekalan cukup, dan fisik siap. Kami salah. Di base camp, seorang lelaki tua berjaga. Tubuhnya kurus, wajahnya keras seperti pahatan kayu tua. Ia mencatat nama kami di buku tamu dengan tulisan tangan yang sudah gemetar. Berdua saja, tanyanya tanpa menatap. Aku mengangguk. Iya, Pak. Jalur standar. Ia berhenti menulis sejenak. Lama. Terlalu lama untuk ukuran orang yang sekadar mencatat nama. Naik boleh, katanya pelan, tapi jangan banyak bicara yang aneh-aneh. Jangan manggil nama sembarangan. Dan, kalau merasa dipanggil, pastikan itu benar-benar manusia. Raffi terkekeh kecil, menganggap itu candaan khas orang gunung. Aku ikut tersenyum, tapi entah kenapa dadaku terasa sedikit sempit. Kami berpamitan, melangkah masuk ke jalur hutan yang langsung menutup pandangan seperti tirai hijau tebal. Pepohonan tinggi berdiri rapat, membuat cahaya matahari terpecah-pecah sebelum sampai ke tanah. Suara burung terdengar jauh, seperti berasal dari dunia lain. Langkah awal terasa ringan. Kami berbincang soal hal sepele, kerja, rencana setelah turun, dan jalur mana yang biasanya paling melelahkan. Segalanya normal, terlalu normal. Sekitar 1 jam berjalan, Raffi tiba-tiba menoleh ke belakang. Lu denger nggak? Tanyanya. Mendengar apa? Kayak langkah. Barusan. Aku berhenti, memasang telinga. Hanya suara angin dan dedaunan. Mungkin pendaki lain. Raffi mengangguk, meski wajahnya tak sepenuhnya yakin. Kami melanjutkan perjalanan. Anehnya, setelah itu aku juga merasa ada sesuatu yang ganjil. Seperti ada ritme lain selain langkah kami. Tidak selalu terdengar, tapi terasa. Seolah hutan ini bernapas mengikuti langkah kami. Jalur semakin menanjak. Vegetasi berubah, akar-akar besar menjalar di tanah seperti urat nadi. Kabut tipis mulai turun, padahal menurut perhitungan, itu terlalu cepat. Jam baru menunjukkan pukul 9 pagi. Kok cepet banget ya? Gumamku. Gunung, jawab Raffi singkat. Kami berhenti sebentar di sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi pohon pinus. Aku mengambil botol minum, saat itulah aku sadar, tidak ada suara serangga sama sekali. Hening. Bukan hening yang damai, tapi hening yang terasa, menunggu. Aku menoleh ke Raffi. Ia juga tampak menyadari hal yang sama. Kita lanjut aja, katanya cepat, seolah ingin mengusir perasaan tak nyaman itu. Kami berjalan lagi. Kabut makin tebal. Penanda jalur, pita kecil dan bekas tapak, masih ada, tapi terasa tidak konsisten. Kadang jelas, kadang hilang begitu saja. Sekitar tengah hari, kami yakin sudah berjalan cukup jauh. Seharusnya kami sudah sampai di titik istirahat berikutnya. Tapi yang kami temukan hanyalah jalur yang sama. Aku berhenti mendadak. Raff. Apa? Pohon ini, kita udah lewat tadi. Raffi menatap pohon besar di depan kami. Batangnya memiliki bekas sayatan kecil berbentuk silang. Tanda yang biasanya dibuat pendaki. Itu tanda kita? Tanyanya. Aku menggeleng. Bukan. Tapi. Kami saling berpandangan. Tidak ada yang berani menyelesaikan kalimatnya. Kami mencoba mengambil jalur ke kanan, lalu ke kiri. Hasilnya sama. Jalur selalu kembali ke tempat yang terasa familiar. Seperti diputar pelan-pelan tanpa sadar. Sore mulai turun lebih cepat dari seharusnya. Kabut berubah dingin dan berat. Raffi mengecek GPS, layar mati. Baterai penuh tadi, katanya pelan. Kompas? Jarumnya berputar lambat, lalu berhenti ke arah yang berbeda setiap kali kami bergerak. Saat itulah aku mendengar suara itu. Raff. Pelan. Tepat di belakang telingaku. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa.
Raffi berdiri 2 meter di depanku, wajahnya pucat. "Lu manggil gue?" tanyaku. Raffi menggeleng cepat. "Enggak. Tapi, gue juga dengar." Kami tidak bicara lagi setelah itu. Kami memutuskan mendirikan tenda seadanya sebelum gelap total. Api kecil kami nyalakan dengan susah payah. Cahaya api hanya mampu menerangi beberapa meter. Selebihnya gelap yang seolah menekan dari segala arah. Malam di Gunung Sumbing bukan sekadar gelap. Ia terasa penuh. Seperti ada sesuatu di antara pepohonan yang tak terlihat, tapi sadar akan keberadaan kami. Saat aku mencoba memejamkan mata, suara langkah kembali terdengar. Kali ini jelas. Mengelilingi tenda. Perlahan. Teratur. Aku menahan napas. Raffi juga diam. Tidak ada suara bicara. Tidak ada batuk. Hanya langkah, dan langkah, lalu berhenti tepat di luar tenda. Tak ada yang membuka resleting. Tak ada yang menyapa. Langkah itu kemudian menjauh, hilang bersama kabut malam. Aku tahu sejak saat itu, pendakian ini bukan lagi tentang naik dan turun gunung. Ini tentang apakah Gunung Sumbing mengizinkan kami tetap menjadi manusia, atau tidak. Dan itu baru hari pertama. Aku terbangun dengan perasaan aneh, seperti baru saja bermimpi panjang, tapi tidak bisa mengingat isinya. Kabut masih menyelimuti tenda, lebih tebal dari malam sebelumnya. Api unggun sudah mati, menyisakan abu hitam yang dingin. Raffi masih tidur, wajahnya pucat, keringat membasahi pelipisnya meski udara sangat dingin. Jam tanganku menunjukkan pukul 6 pagi. Terlalu pagi untuk kabut setebal ini. Aku keluar tenda perlahan. Hutan di sekitar kami tampak sama, namun juga berbeda. Pepohonan berdiri di tempat yang sama, tapi jaraknya terasa lebih rapat. Seolah-olah semalaman mereka bergerak mendekat. Aku menepis pikiran itu. Gunung hanya membuat orang lelah, pikirku. Raffi bangun tak lama kemudian. Ia terlihat lebih pendiam dari biasanya. Kami sarapan seadanya, biskuit dan air, lalu memutuskan melanjutkan perjalanan mengikuti jalur yang kami yakini benar. Kami berjalan hampir 2 jam. Tidak ada perubahan. Pohon-pohon itu kembali muncul. Batu besar itu lagi. Akar berbentuk seperti tangan mencengkeram tanah itu. Lagi. Raffi berhenti. "Kita muter," katanya datar. Aku tidak langsung menjawab. Dadaku berdenyut pelan. "Mungkin kita salah belok." "Kita nggak belok," jawabnya cepat. "Terlalu cepat. Gue hafal arah langkah kita." Kami mencoba menenangkan diri. Membuka peta. Menghitung ulang posisi. Tapi semua teori terasa kosong ketika realitas di depan mata menolak tunduk pada logika. Menjelang siang, kami mendengar suara air. Samar, tapi jelas. "Air," seruku spontan. Kami saling pandang, lalu berjalan mengikuti suara itu. Semakin dekat, semakin jelas. Seperti aliran sungai kecil. Dan benar, kami menemukan aliran air jernih. Tapi ada yang aneh. Air itu mengalir, tanpa suara. Aku berlutut, mencelupkan tangan. Dingin. Nyata. Tapi tidak ada gemericik. Tidak ada riak. Raffi menatap aliran itu lama. "Lu yakin kita harus ngisi di sini?" Aku ragu, tapi tenggorokan kering memaksa logika mengalah. Kami mengisi botol. Saat kami berbalik, jalur di belakang kami hilang. Bukan tertutup semak. Bukan bergeser. Hilang. Yang ada hanya hutan rapat yang tidak kami ingat pernah dilewati. Hari kedua berakhir tanpa arah. Kami mendirikan tenda lagi, lebih cepat dari seharusnya. Malam turun seperti dijatuhkan dari langit. Kali ini, tidak ada langkah kaki. Tidak ada suara. Yang ada hanya bisikan. Bukan kata-kata. Lebih seperti gumaman, seperti orang berbicara dari balik dinding tebal. Aku tidak tahu kapan aku tertidur. Aku bermimpi berada di sebuah jalur yang terang. Banyak orang berjalan, tapi wajah mereka buram. Saat aku memanggil Raffi, seseorang menoleh. Wajahnya sama denganku. Aku terbangun dengan napas tersengal. Hari ketiga. Jam tanganku menunjukkan pukul 7 pagi. Tapi matahari tidak terlihat. Kabut bahkan lebih tebal dari kemarin. Raffi terlihat murung. "Lu mimpi apa?" tanyaku.
Ia menatap tanah lama sebelum menjawab. Gue mimpi turun. Aku menoleh. Turun? Iya. Sampai base camp. Orang-orang nyambut. Tapi pas gue nengok ke belakang, lu nggak ada. Aku menelan ludah. Terus ada yang bilang, lu milih tinggal. Kami tidak membahas mimpi itu lagi. Hari ketiga terasa pendek. Kami berjalan, berhenti, berjalan lagi. Tidak ada penanda. Tidak ada kepastian. Hanya rasa lelah yang semakin menekan. Sore hari, kami melihat sesuatu di kejauhan. Asap, tipis, putih, naik lurus ke atas. Ada orang, kata Raffi, suaranya bergetar antara harapan dan takut. Kami berjalan ke arah asap itu. Semakin dekat, kami mulai mencium bau kayu terbakar. Kami sampai di sebuah tanah lapang kecil. Ada bekas api unggun. Masih hangat, tapi tidak ada siapa-siapa. Di sekelilingnya, tanah dipenuhi jejak kaki. Banyak, berbeda ukuran. Seolah-olah ada rombongan besar berkemah di sana, lalu menghilang begitu saja. Aku memanggil, permisi. Tidak ada jawaban. Saat itulah aku melihat sesuatu yang membuat tengkukku dingin. Di salah satu batang pohon, ada ukiran nama. Raffi. Tulisan itu tidak rapi. Seperti digores dengan benda tajam, terburu-buru. Raffi melihatnya juga. Itu, bukan tulisan gue, katanya cepat. Tapi suaranya tidak meyakinkan. Kami menjauh dari tempat itu tanpa bicara. Malam ketiga kami lewati dengan tubuh gemetar, bukan karena dingin, tapi karena rasa diawasi yang semakin nyata. Hari keempat datang tanpa perbedaan. Jam tanganku mulai aneh. Kadang mundur. Kadang diam berjam-jam. Raffi mulai sering melamun, berbicara sendiri dalam gumaman pendek. Siang itu, aku menyadari sesuatu yang lebih menakutkan daripada tersesat. Persediaan kami, lebih sedikit dari seharusnya. Padahal kami tidak merasa makan sebanyak itu. Seolah-olah ada hari-hari yang terlewat, tapi tidak kami ingat. Sore hari, Raffi tiba-tiba berhenti berjalan. Lu denger? Katanya. Aku memasang telinga. Ada suara tawa. Pelan. Jauh. Seperti anak kecil. Suara itu memanggil nama Raffi. Bukan sekali, berkali-kali. Raffi melangkah maju tanpa sadar. Aku menarik tasnya keras. Jangan, bentakku. Ia menoleh dengan mata kosong. Mereka tahu jalan keluar. Siapa mereka? Raffi tidak menjawab. Kami bertengkar malam itu. Untuk pertama kalinya. Suara kami meninggi, memantul di antara pepohonan. Dan tepat saat aku berteriak, hutan, sunyi total. Bahkan angin berhenti. Seolah-olah gunung sedang mendengarkan. Aku teringat perkataan penjaga base camp. Jangan manggil nama sembarangan. Aku sadar, mungkin sejak awal, bukan kami yang berjalan di gunung. Tapi gununglah yang sedang mengatur langkah kami. Dan kami baru memasuki permainannya. Aku tidak lagi yakin kapan pagi benar-benar dimulai. Hari kelima terasa seperti kelanjutan malam yang terlalu panjang. Kabut belum terangkat, bahkan setelah jam tanganku menunjukkan pukul 8. Raffi duduk di depan tenda dengan lutut ditarik ke dada, menatap kosong ke arah hutan. Lu dengar suara orang tadi malam? Tanyanya tanpa menoleh. Aku mengangguk pelan. Dengar. Dia pakai suara lu? Aku terdiam. Aku ingat. Sekitar tengah malam, aku terbangun karena mendengar suaraku sendiri memanggil nama Raffi. Nadanya persis seperti caraku bicara. Pelan, terburu-buru, seolah memanggil dari kejauhan. Tapi bibirku tidak bergerak. Aku tidak menjawab saat itu. Aku memilih berdiam, menahan napas, berharap suara itu pergi. Dan suara itu memang pergi. Dengan tertawa kecil. Kami berkemas tanpa banyak bicara. Tidak ada lagi pembahasan jalur mana yang harus dipilih. Kami hanya berjalan mengikuti insting, atau mungkin mengikuti sesuatu yang lain. Hutan berubah semakin rapat. Cahaya matahari hampir tak pernah menyentuh tanah. Akar-akar menjuntai seperti jebakan. Beberapa kali aku merasa kakiku tersentuh sesuatu yang dingin, padahal tidak ada apa-apa. Sekitar 1 jam berjalan, Raffi berhenti mendadak. Jangan nengok,
katanya cepat. Apa? Apapun yang lu dengar, jangan nengok. Aku membeku. Di belakangku, ada suara napas. Berat, teratur, terlalu dekat. Aku bisa merasakan hawa dinginnya di tengkukku. Suara itu menirukan caraku bernapas. Aku menahan diri untuk tidak berbalik. Detik terasa memanjang. Lalu suara itu menjauh, pelan-pelan, seperti kecewa. Kami tidak berani bicara sampai siang. Hari kelima siang, kami menemukan sesuatu yang membuat kami yakin. Kami tidak sendirian, dan tidak semua yang bersama kami adalah manusia. Kami melihat dua orang berjalan dari arah berlawanan. Pendaki. Pakaian mereka lusuh, tapi masih jelas terlihat. Salah satunya membawa carrier besar, yang satunya lagi mengenakan jaket merah. Raffi hampir berteriak memanggil mereka. Aku menarik lengannya. Tunggu. Ada sesuatu yang salah. Langkah mereka tidak sinkron dengan tubuh mereka. Seperti bayangan yang bergerak terlambat. Saat jarak kami tinggal beberapa meter, salah satu dari mereka mengangkat kepala. Wajahnya polos. Bukan tanpa ekspresi, tanpa fitur. Tidak ada mata. Tidak ada hidung. Hanya permukaan kulit pucat yang rata. Aku menjerit tanpa suara. Raffi mundur tersandung akar. Mereka tetap berjalan. Melewati kami. Tanpa menyentuh. Tanpa menoleh. Begitu mereka lewat, udara kembali terasa normal. Suara burung muncul tiba-tiba, seperti diputar ulang. Raffi muntah di tanah. Kita nggak boleh ikut siapapun, katanya dengan suara pecah. Apapun yang kelihatan. Hari kelima malam, hujan turun deras. Kami berteduh di bawah pohon besar yang akarnya membentuk rongga. Api tidak bisa dinyalakan. Kami menggigil, tubuh dan pikiran sama-sama lelah. Aku mulai kehilangan fokus. Pikiran berloncatan. Beberapa kali aku merasa sudah berbicara, tapi Raffi bilang aku hanya diam. Atau sebaliknya. Hari ke-6 datang dengan bau yang aneh, seperti bunga busuk bercampur tanah basah. Kami menemukan sebuah jalur batu yang terasa terlalu rapi. Di kanan kirinya, berdiri patok kayu kecil, ditancapkan berjarak sama. Ada yang bikin, gumamku, atau ada yang ngerapiin, jawab Raffi. Jalur itu membawa kami ke sebuah tanah lapang luas. Di tengahnya berdiri sesuatu yang membuat kakiku gemetar. Sebuah tenda. Tenda dom kecil. Mirip milik kami. Terlalu mirip. Aku mendekat perlahan. Raffi berdiri kaku di belakangku. Di dalam tenda itu, ada 2 sleeping bag. Salah satunya robek di bagian kaki, robekan yang sama persis dengan sleeping bag milikku. Dan di luar tenda, tertata rapi 2 carrier. Dengan warna, tambalan, dan gantungan yang sama persis dengan milik kami. Aku merasa kepalaku berdenyut. Ini, bukan kita, kan? Raffi menggeleng, tapi matanya berkaca-kaca. Gue nggak inget pernah kesini. Kami meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Di belakang kami, aku mendengar suara resleting tenda ditarik perlahan. Hari ke-6 malam, Raffi demam. Tubuhnya panas, tapi ia menggigil. Ia mengigau, menyebut namaku berulang-ulang. Sesekali, ia menjawab suara yang tidak kudengar. Hari ke-7. Aku terbangun sendirian. Raffi tidak ada di tenda. Aku panik. Berteriak memanggil namanya. Tidak ada jawaban. Lalu aku mendengar suaranya dari arah hutan. Tenang. Jelas. Dekat. Ayo. Jalan keluarnya di sini. Aku melangkah 2 langkah, lalu berhenti. Suara itu tidak terengah. Tidak serak. Tidak seperti orang yang sudah berhari-hari tersesat. Aku memejamkan mata, mengingat wajah Raffi. Cara ia berbicara. Nada suaranya saat lelah. Suara di depan sana mengulang kalimat yang sama. Persis. Aku mundur. Beberapa menit kemudian, Raffi muncul dari arah berlawanan. Wajahnya pucat, matanya merah. Ada yang pakai suara lu, katanya pelan, nyuruh gue ikut. Kami duduk lama tanpa bicara. Hari ke-7 berakhir dengan satu kesimpulan yang sama-sama kami pahami. Gunung ini tidak hanya menyesatkan jalan. Ia mengamati, meniru, dan menunggu siapa yang lengah.
Dan semakin lama kami di sini, semakin baik ia mengenal kami. Hari ke-8 datang tanpa fajar. Tidak ada perubahan warna langit. Tidak ada perbedaan antara malam dan pagi. Kabut menggantung rendah, seolah waktu sendiri enggan bergerak. Jam tanganku berhenti di angka pukul 2.17, dan tidak pernah bergerak lagi sejak itu. Aku mencopot jam itu dan menyimpannya di ransel. Waktu sudah tidak berarti. Raffi duduk bersandar pada batang pohon, matanya cekung. Bibirnya pecah-pecah, tapi ia tidak mengeluh. Sejak pagi, ia hanya mengangguk atau menggeleng jika aku bertanya. Seolah kata-kata sudah tidak berguna di tempat ini. Kami berjalan tanpa tujuan jelas. Jalur sudah tidak bisa dibedakan antara kanan dan kiri, naik atau turun. Kadang tanah terasa datar terlalu lama. Kadang menanjak tajam, tapi paru-paruku tidak terasa terbakar seperti seharusnya. Aneh, gumamku. Harusnya kita capek. Raffi menatapku. Atau kita udah nggak di tubuh yang sama. Kalimat itu membuatku berhenti. Kami menemukan batu besar menjulang, hitam, dengan permukaan licin seperti basah, meski hujan sudah lama berhenti. Di batu itu terukir simbol-simbol yang tidak kukenal. Bukan tulisan, bukan gambar, lebih seperti bekas goresan berulang yang membentuk pola melingkar. Ini bukan tanda pendaki, kataku. Ini bukan apa-apa yang pernah gue lihat, jawab Raffi. Di sekitar batu itu, udara terasa lebih hangat, tidak nyaman, seperti napas makhluk besar. Kami duduk di sana lama tanpa sadar. Aku tidak ingat berapa lama. Bisa jadi menit, bisa jadi jam. Pikiran melayang, dipenuhi potongan ingatan yang tidak runtut. Rumah, suara ibu, aroma kopi, lalu tiba-tiba hutan lagi. Aku tersadar saat mendengar suara langkah. Bukan satu, banyak, dari berbagai arah. Aku berdiri refleks. Raffi juga. Di antara kabut, bayangan-bayangan mulai muncul. Tinggi, kurus. Tidak sepenuhnya manusia, tapi berjalan seperti manusia. Mereka tidak mendekat. Mereka hanya berdiri melingkar, menjaga jarak. Salah satu dari mereka melangkah maju. Wujudnya perlahan menjadi jelas. Seorang pria paruh-baya, berpakaian seperti pendaki lama. Wajahnya lelah, matanya dalam. Kalian sudah jauh, katanya. Suaranya tenang. Terlalu tenang. Siapa kamu? Tanyaku, meski lidah terasa berat. Yang belum pulang, jawabnya. Ia menoleh ke Raffi. Dan yang hampir memilih tinggal. Raffi gemetar. Gue mau pulang. Pria itu tersenyum tipis. Semua bilang begitu di awal. Ia menunjuk ke arah hutan. Kabut terbelah sedikit, memperlihatkan jalur lebar yang rapi, terang, nyaris indah. Lewat sana. Tidak capek. Tidak lapar. Tidak takut. Aku bisa merasakan sesuatu menarik dadaku. Sebuah janji kenyamanan yang hampir manis. Tapi di balik jalur itu, aku melihat bayangan-bayangan lain. Diam. Menunduk. Seperti patung. Apa harganya? Tanyaku. Pria itu menatapku lama. Hanya, tinggal. Kami mundur. Tidak berlari. Tidak membentak. Kami menundukkan kepala, seperti diajarkan sejak kecil ketika melewati tempat yang bukan milik manusia. Saat kami melangkah pergi, aku mendengar suara itu berbisik, bukan marah, tapi kecewa. Gunung selalu ingat. Hari ke-8 berakhir tanpa peristiwa besar, tapi dengan tekanan yang semakin berat. Seperti berjalan sambil membawa pandangan banyak mata di punggung. Malamnya, Raffi berbicara lagi. Untuk pertama kalinya setelah lama diam. Kalau nanti kita kepisah, katanya pelan, jangan cari gue kalau gue manggil. Aku mengangguk. Lu juga. Hari ke-9, kami menemukan sesuatu yang membuat kakiku hampir lemas. Sebuah papan kayu tua. Tulisan di atasnya hampir pudar, tapi masih bisa dibaca. Selamat datang. Tidak ada nama tempat. Tidak ada arah. Di bawah papan itu, tanah berubah teksturnya. Lebih halus. Lebih rapi. Seperti sering dilalui. Kami melangkah melewatinya. Dan dunia berubah. Hutan di sisi lain terasa terlalu teratur. Pohon-pohon berdiri sejajar. Tanah rata tanpa akar menyembul.
Bahkan kabut pun bergerak perlahan, seperti diatur. Di kejauhan, terdengar suara aktivitas. Orang berbicara, tertawa. Alat logam beradu. Kami saling pandang. Ada pemukiman? Bisikku. Kita di gunung, jawab Raffi lirih. Harusnya nggak ada. Kami mendekat. Di balik semak, kami melihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti sesaat. Sebuah pasar. Lapak-lapak sederhana berjajar. Orang-orang berlalu lalang. Beberapa duduk, beberapa berdiri. Semuanya tampak normal. Terlalu normal. Wajah mereka kosong, tapi bergerak. Mata mereka menatap, tapi tidak fokus. Tidak ada suara langkah kaki meski mereka berjalan ramai. Seorang wanita menoleh ke arah kami. Matanya hitam seluruhnya. Pendaki baru? Tanyanya ramah. Aku mundur selangkah. Raffi menahan lenganku. Kami cuma lewat, jawabnya cepat. Wanita itu tersenyum lebar. Tidak ada yang cuma lewat di sini. Aku merasakan pusing hebat. Dunia berputar. Bau dupa dan tanah basah bercampur memenuhi hidungku. Aku sadar saat Raffi mengguncang bahuku. Kita keluar. Sekarang. Kami berlari. Aku tidak ingat berapa lama. Hanya ingat napas terasa kembali berat, akar kembali menjigal, tanah kembali liar. Kami terjatuh bersamaan di sebuah lereng kecil. Saat aku menoleh ke belakang, tidak ada papan. Tidak ada pasar. Tidak ada jalur rapi. Hanya hutan Gunung Sumbing yang gelap dan diam. Hari ke-9 berakhir dengan satu pemahaman yang menghantam lebih keras dari rasa takut manapun. Kami bukan hanya tersesat di gunung. Kami sudah melangkah ke wilayah yang seharusnya tidak dilewati manusia. Dan gunung kini tahu kami bisa melihatnya. Orientasi selesai. Mulai hari berikutnya, bukan lagi soal arah. Melainkan soal siapa yang masih diizinkan tetap menjadi dirinya sendiri. Hari ke-10 dimulai dengan rasa sakit. Bukan rasa sakit yang datang tiba-tiba, tapi yang merayap pelan, menetap di persendian, tulang belakang, dan kepala. Aku terbangun dengan lidah kering seperti berpasir. Bibirku terasa pecah dan berdarah. Saat aku duduk, pandanganku berkunang-kunang. Raffi sudah bangun. Ia duduk membelakangi aku, memandangi hutan yang masih diselimuti kabut. Kita harus turun, katanya pelan, tanpa menoleh. Aku ingin bertanya turun kemana, tapi kata-kata itu terasa bodoh. Sejak hari ke-8, arah sudah kehilangan makna. Kami memeriksa sisa perbekalan. 1 bungkus biskuit hancur. Setengah botol air. Kompor gas kosong. Tidak ada makanan hangat sejak hari ke-6. Tidak ada air mengalir sejak aliran bisu itu, yang setelahnya tak pernah kami temukan lagi. Bagi 2, kataku. Raffi menatapku. Lu makan aja. Kita makan sama-sama. Ia tertawa pendek. Bukan tawa lega. Lebih seperti suara orang yang sudah kehabisan alasan untuk bertahan. Kami berjalan pelan. Langkah tidak lagi pasti. Beberapa kali aku hampir jatuh karena kakiku seperti tidak mau mengikuti perintah. Raffi lebih parah. Ia sering berhenti, terengah, lalu berdiri terlalu lama seolah lupa apa yang sedang dilakukan. Sekitar 1 jam berjalan, aku menyadari sesuatu yang membuat perutku mengeras. Jejak kaki. Bukan milik kami. Jejak itu rapi. Mengarah searah dengan langkah kami. Ukurannya lebih kecil, tapi jumlahnya banyak. Seolah rombongan berjalan beriringan. Ada yang ngikutin, bisikku. Raffi tidak langsung menjawab. Ia menatap tanah lama, lalu berkata, mereka udah lama di depan. Kalimat itu membuatku menoleh cepat. Maksud lu? Dari awal, kita cuma disesuaikan. Aku tidak bertanya lagi. Hari ke-10 siang, kami menemukan sebuah tempat yang membuat harapan muncul kembali. Dan justru itu yang paling berbahaya. Sebuah gubuk kecil. Dindingnya dari anyaman bambu tua. Atapnya miring. Di depannya, ada tungku tanah dan kayu bakar tersusun rapi. Tidak berlumut. Tidak lapuk. Tempat itu terlihat dihuni. Raffi melangkah maju tanpa menungguku. Aku memanggil namanya, tapi ia seperti tidak mendengar. Di dalam gubuk, ada tikar pandan, kendi air, dan panci hitam. Masih hangat.
Ini nyata, kata Raffi. Ini pasti nyata. Aku masuk perlahan. Bau asap kayu memenuhi ruangan. Ada bekas telapak kaki manusia di tanah. Semua terasa terlalu pas untuk menjadi ilusi. Kita tunggu orangnya, kataku. Jangan sentuh apapun. Raffi tidak menjawab. Ia sudah duduk di tikar. Menghela napas panjang. Bahunya turun, seperti orang yang akhirnya boleh berhenti berlari. Akhirnya, katanya lirih. Capek, ya? Aku menegang. Nada itu bukan milik Raffi yang kukenal. Terlalu lembut. Terlalu pasrah. Raff, kataku tegas. Kita nggak boleh lama-lama di sini. Ia menoleh. Matanya berkaca-kaca. Lu nggak capek? Aku terdiam. Capek. Tentu. Aku ingin tidur. Ingin berhenti. Ingin dunia ini berhenti menekan dadaku dari segala arah. Dan tepat di saat pikiran itu muncul, aku mendengar suara langkah di luar gubuk. Perlahan. Mantap. Seorang wanita tua berdiri di depan pintu. Rambutnya putih, disanggul rapi. Bajunya sederhana. Wajahnya ramah, wajah orang yang seharusnya ada di desa, bukan di tengah gunung. Kalian kehujanan? Tanyanya lembut. Aku ingin menjawab, tapi lidahku terasa berat. Raffi yang lebih dulu bicara. Iya, Nek. Wanita itu tersenyum. Masuk. Istirahat. Makan dulu. Ia melangkah masuk tanpa menunggu jawaban. Menuang air dari kendi ke dalam 2 cangkir kayu. Airnya jernih. Terlalu jernih. Aku menahan tangan Raffi saat ia hendak mengambil cangkir itu. Jangan. Wanita itu menoleh padaku. Tatapannya tajam, meski senyumnya tak berubah. Kamu yang kuat, katanya. Yang ini sudah lelah. Aku merasakan dingin menjalar dari tengkuk ke punggung. Kami mau pulang, kataku. Wanita itu tertawa pelan. Pulang kemana? Tubuh kalian sudah lama di sini. Aku menarik Raffi berdiri. Tubuhnya berat, seperti ditahan sesuatu yang tak terlihat. Lu janji, bisikku cepat. Kalau kepisah, jangan ikut yang manggil. Matanya berkedip, seolah tersadar sebentar. Gue, lapar. Itu bukan jawaban. Aku menyeretnya keluar gubuk. Wanita itu tidak mengejar. Tidak berteriak. Ia hanya berdiri di ambang pintu, memandangi kami pergi dengan tatapan kasihan. Saat kami menjauh, aku mendengar suaranya, kali ini tanpa senyum. Yang kuat selalu pergi. Yang lelah, tinggal. Hari ke-10 malam adalah malam terburuk. Raffi menggigil hebat. Demamnya naik. Ia mengigau, bercakap dengan banyak suara. Kadang suara anak kecil, kadang suara pria dewasa, kadang suaraku sendiri. Aku tidak tidur. Aku duduk memeluk lutut, menatap api kecil yang nyaris mati. Di luar lingkar cahaya, bayangan bergerak. Mendekat, menjauh, lalu mendekat lagi. Mereka menunggu. Hari ke-11, Raffi tidak bisa berdiri. Kakinya bengkak. Matanya cekung. Setiap tarikan napas terdengar berat. Aku mencoba membangunkannya, tapi ia hanya menatapku dengan tatapan kosong. Ada yang nawarin, katanya tiba-tiba. Nawarin apa? Berhenti. Aku menggenggam tangannya erat. Jangan dengerin. Ia tersenyum tipis. Lu kuat. Dari awal mereka tahu. Aku ingin marah. Ingin berteriak. Tapi suaraku pecah sebelum sampai ke tenggorokan. Siang itu, hujan turun lagi. Hujan dingin yang membuat tanah licin dan pikiran melambat. Aku menopang Raffi, memaksakan langkah demi langkah. Di tengah hujan, kami melihatnya lagi. Jalur terang itu. Sama seperti yang ditunjukkan pria paruh baya hari ke-8. Kini lebih dekat. Lebih jelas. Di ujungnya, ada banyak orang berdiri. Wajah-wajah tanpa lelah. Tanpa luka. Raffi berhenti. Bentar aja, katanya lirih. Gue pengen istirahat. Aku menahan tubuhnya. Bukan di situ. Ia menatapku lama. Lu yakin? Aku ingin berkata iya. Tapi keyakinan itu goyah. Dunia ini sudah mematahkan semua kepastian. Aku hanya menjawab satu hal yang tersisa.
Kalau kita berhenti, kita nggak balik. Raffi menutup mata. Hujan menampar wajah kami. Jalur terang itu tetap menunggu. Sabar. Tidak memaksa. Hari ke-11 berakhir dengan Raffi tertidur di bahuku, napasnya tipis. Dan untuk pertama kalinya, ketakutan terbesarku bukan lagi tentang tersesat, melainkan tentang siapa yang akan bangun esok hari, dan siapa yang memilih tidak. Hari ke-12 datang tanpa suara. Aku terbangun dengan lengan mati rasa, karena semalaman menopang tubuh Raffi. Napasnya masih ada, tipis dan tidak teratur, tapi cukup untuk membuatku bertahan 1 hari lagi. Hujan telah berhenti, menyisakan kabut rendah yang menggantung seperti kain basah di antara pepohonan. Aku mencoba menggerakkan Raffi. Raf, bangun. Kelopak matanya bergetar. Ia membuka mata sedikit, lalu menutupnya lagi. Kita masih di sini, gumamnya. Iya, tapi kita masih hidup. Ia tersenyum samar. Berarti belum selesai. Aku membantu Raffi duduk. Tubuhnya panas dingin. Kakinya semakin membengkak, kulitnya memerah seperti terbakar dari dalam. Aku tahu, kalau ini terus berlanjut, ia tidak akan bisa berjalan sama sekali. Kami membagi sisa air seteguk-seteguk. Tidak ada rasa segar. Hanya rasa pahit yang tertinggal di lidah. Kami berjalan perlahan. Sangat perlahan. Setiap 10 langkah, Raffi harus berhenti. Setiap berhenti, aku takut ia tidak akan berdiri lagi. Sekitar 1 jam berjalan, hutan kembali berubah. Tanah di bawah kaki terasa lebih padat. Akar berkurang. Jalur seperti terbuka dengan sendirinya. Kabut menipis, memperlihatkan lorong panjang di antara pepohonan yang berdiri rapi. Ini mirip kemarin, kataku pelan. Raffi mengangguk. Mereka bikin gampang. Aku tahu apa maksudnya. Gunung tidak lagi menyulitkan kami. Ia mempermudah, dan itu jauh lebih berbahaya. Kami mendengar suara lonceng kecil. Denting halus. Berulang. Seperti penanda waktu di tempat ibadah. Raffi berhenti. Gue kenal suara itu. Dari mana? Dari rumah nenek gue. Dadaku mengencang. Kami berdua tumbuh di kota. Tidak ada alasan suara itu ada di sini. Dari balik kabut, muncul bayangan bangunan kayu. Rumah-rumah kecil. Berderet. Asap mengepul dari atapnya. Ada suara orang berbicara, tertawa, memanggil. Sebuah desa. Aku menarik napas panjang. Kita muter. Raffi menoleh padaku. Matanya merah. Gue nggak kuat muter lagi. Kami berhenti di batas tak kasat mata, di mana hutan liar berakhir dan jalur rapi dimulai. Rasanya seperti berdiri di ambang pintu. Seorang anak kecil muncul dari kabut. Kakinya telanjang. Bajunya lusuh. Wajahnya kotor, tapi matanya jernih. Om tersesat? Tanyanya polos. Aku hampir menjawab. Raffi lebih dulu bicara. Iya. Anak itu tersenyum. Ibu bilang, yang capek boleh istirahat. Ia menatap Raffi, bukan aku. Aku langsung tahu. Makasih, kataku cepat, tapi kami jalan. Anak itu mengangguk pelan. Kalau gitu, om yang satu aja. Ia menunjuk Raffi. Udara terasa berat. Raffi menunduk. Bahunya bergetar. Lu denger? Bisiknya. Gue boleh berhenti. Aku menggenggam lengannya keras. Bukan berhenti. Itu hilang. Anak itu tidak marah. Tidak berubah ekspresi. Ia hanya melangkah mundur. Kabut menelan tubuhnya perlahan. Desa itu memudar bersama dengannya. Hari ke-12 sore, Raffi jatuh. Bukan terpeleset, jatuh seperti tubuh yang diputuskan dari perintah otak. Aku berlutut, memeriksa napasnya. Masih ada, tapi lemah. Aku tahu saat itu juga. Aku tidak bisa membawa Raffi terus seperti ini. Dan pikiran paling terlarang itu muncul. Pelan, licin, kejam. Bagaimana kalau aku pergi sendiri? Aku membenci diriku sendiri karena memikirkannya. Tapi gunung seolah menyadarinya. Karena tepat saat itu, kabut di sebelah kanan terbuka. Jalur turun. Sempit. Terjal. Tapi jelas menurun. Aku menoleh ke Raffi. Ia membuka mata setengah.
Lu lihat jalan itu? Tanyanya. Iya. Kalau satu orang jalan, mungkin nyampe. Aku menelan ludah. Kita bareng. Raffi tersenyum. Lu bohong. Ia memejamkan mata. Napasnya berat. Mereka nggak nawarin lu, katanya lirih. Dari awal. Aku duduk lama di sampingnya. Waktu kehilangan makna. Bisa jadi itu sore. Bisa jadi malam. Aku bicara tentang apa saja. Tentang rumah. Tentang hal sepele. Tentang janji-janji bodoh. Raffi sesekali tersenyum, sesekali mengangguk. Hari ke-12 malam, hujan turun lagi. Aku melindungi tubuh Raffi dengan jas hujan seadanya. Aku menggigil, tapi tidak peduli. Aku hanya fokus pada napasnya. Di tengah hujan, aku mendengar langkah. Seseorang berdiri di bawah pohon tak jauh dari kami. Bukan wanita tua. Bukan pria paruh baya. Sosok itu menyerupai aku. Pakaianku. Ranselku. Bahkan cara berdirinya. Ia menatapku tanpa ekspresi. Pergi, katanya dengan suaraku sendiri. Kamu sudah cukup. Aku berdiri dengan gemetar. Kalau aku pergi, dia mati. Sosok itu tersenyum tipis. Kalau kamu tinggal, kalian berdua tidak pernah pulang. Aku berteriak. Bukan ke sosok itu, ke gunung. Kalau ada yang harus tinggal, kataku dengan suara pecah, ambil aku. Sosok itu menggeleng pelan. Bukan begitu caranya. Ia menghilang bersama hujan. Hari ke-13 datang dengan sunyi yang menyakitkan. Raffi masih hidup. Itu satu-satunya kabar baik. Aku hampir tidak bisa berdiri. Kakiku kram. Perutku kosong. Kepalaku berdenyut hebat. Kami bergerak lagi, perlahan, tanpa bicara. Menjelang siang, kami sampai di sebuah batu besar. Mirip yang hari ke-8, tapi kali ini lebih rendah. Di depannya, tanah seperti membentuk lingkaran alami. Raffi berhenti. Gue nggak bisa lewat sini, katanya. Kenapa? Ia menatap lingkaran itu. Ini batas. Aku ingin menyangkal. Tapi kakiku juga terasa berat saat mendekat. Lu harus lanjut, katanya. Kalau lu maksa gue lewat, gue nggak yakin yang lewat itu masih gue. Aku menahan air mata. Gue nggak ninggalin lu. Ia menggeleng. Lu nggak ninggalin, lu nyelametin. Kami berpelukan lama. Mungkin yang terakhir. Apapun yang manggil, katanya di telingaku, jangan jawab. Aku mengangguk. Aku melangkah menjauh, 1 langkah, 2 langkah, lalu menoleh. Raffi masih di sana, duduk bersandar pada batu. Menatapku. Ia tersenyum. Hari ke-12 dan ke-13 berakhir dengan satu luka yang lebih dalam dari rasa lapar dan dingin. Aku melanjutkan langkah sendirian. Sementara di belakangku, seseorang yang masih bernapas. Mulai menjadi milik gunung. Aku tidak tahu jam berapa. Matahari hanya berupa cahaya pucat yang menembus dedaunan, seperti lampu redup di lorong rumah sakit. Tidak hangat, tidak memberi harapan. Sekadar tanda bahwa waktu masih bergerak, meski aku berharap sebaliknya. Aku berjalan sendiri. Setiap langkah terasa salah. Seolah tanah di bawah kakiku tidak sepenuhnya menerima keberadaanku. Aku tidak lagi mencari jalur, tidak lagi berharap menemukan tanda manusia. Aku hanya berjalan karena berhenti berarti mendengar terlalu jelas. Dan gunung mulai berbicara. Jok. Aku berhenti mendadak. Nama itu bukan panggilan biasa. Itu nama kecil yang hanya Raffi pakai ketika kami sedang serius. Atau sedang takut. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Kabut tipis bergeser pelan di antara batang pohon. Suara itu datang lagi, lebih dekat. Jok, tunggu. Aku menutup telinga, tapi suara itu tidak lewat telinga. Ia muncul langsung di kepala. Lu lupa sesuatu. Langkah kakiku goyah. Aku hampir jatuh. Gue ninggalin lo, bisikku, lebih kepada diriku sendiri daripada pada suara itu. Jawaban datang cepat. Terlalu cepat. Bukan ninggalin, kata suara Raffi. Lu milih. Aku berlari. Aku tidak tahu kemana. Akar, semak, batu,
Semuaku terobos tanpa peduli luka. Dadaku terbakar. Tapi aku terus berlari sampai kakiku menyerah dan tubuhku terhempas ke tanah basah. Aku menangis. Bukan tangisan keras. Hanya air mata yang keluar tanpa suara, seperti tubuh yang sudah kehabisan energi bahkan untuk berduka. Di sela isak itu, aku mencium bau masakan. Hangat, gurih, sangat nyata. Aku mendongak. Di depanku, tanah terbuka menjadi lapangan kecil. Ada api unggun. Di atasnya, panci hitam mendidih pelan. Dan duduk di dekat api itu, Raffi. Bersih. Tidak luka. Tidak demam. Senyumnya utuh. "Lu lama," katanya ringan. Aku gemetar. Setiap logika menjerit, tapi tubuhku justru melangkah maju. "Lu, lewat batas?" tanyaku. Raffi menggeleng. "Nggak ada batas. Yang ada cuma keputusan." Aku berhenti satu langkah dari api. Panasnya terasa nyata. Terlalu nyata. "Kalau gue duduk," tanyaku, "gue bisa pulang?" Raffi menatapku lama. Tatapannya bukan tatapan orang hidup, bukan juga orang mati. Ia seperti cermin. "Lu capek, Jok," katanya pelan. Pulang itu konsep orang yang masih ditunggu. Aku mundur satu langkah. Api unggun itu bergetar. Wajah Raffi berubah. Sedikit demi sedikit, menjadi pucat, matanya menghitam. "Lu janji," suaranya berubah berat. "Lu bilang bareng." Aku menutup mata dan berteriak. Saat kubuka lagi, lapangan itu kosong. Tidak ada api. Tidak ada Raffi. Hanya tanah lembab dan daun busuk. Aku muntah. Hari ke-14 berakhir tanpa aku bergerak jauh. Aku berlindung di bawah akar besar, tubuhku gemetar, pikiranku pecah-pecah. Aku tidur dengan ketakutan yang bahkan tidak memberiku mimpi. Hari ke-15, gunung berubah lagi. Tidak ada kabut. Tidak ada suara. Hutan terasa mati. Burung tidak bernyanyi. Angin tidak bergerak. Kesunyian absolut. Di kesunyian itu, aku mulai mendengar langkahku sendiri. Terlalu jelas, terlalu keras. Setiap ranting patah terdengar seperti teriakan. Aku berjalan lebih pelan. Tiba-tiba, jalur terbuka. Tanahnya rata. Tidak licin. Tidak menanjak. Di ujung jalur itu, aku melihat papan kayu. Penunjuk arah. Catnya pudar, tapi tulisannya terbaca jelas. Pos bayangan 300 M. Aku tertawa. Tawa kering, hampir histeris. "Bagus," kataku pada hutan. "Sekalian aja tulis, pulang." Tapi kakiku melangkah juga. Setiap meter menuju papan itu, jantungku berdegup semakin lambat, seolah menolak kenyataan. Aku merasa semakin ringan, seperti beban ditarik keluar dari tubuhku. Di depan pos itu, berdiri seseorang. Bukan pendaki. Pakaiannya seperti warga desa. Wajahnya datar, matanya hitam pekat. "Kamu sendirian?" tanyanya. Aku mengangguk. "Yang satunya?" "Di belakang," jawabku jujur. Orang itu tersenyum tipis. Yang di belakang biasanya tidak mau ditinggal. Aku mengepalkan tangan. "Gue nggak ninggalin." Ia mengangguk seolah paham. "Kamu tidak pergi. Kamu dipersilakan." Pos itu bukan bangunan. Ia hanya batas bayangan, area di mana cahaya matahari tidak masuk meski tidak ada atap. Begitu aku melangkah masuk, suhu turun drastis. Aku melihat kilasan. Aku dan Raffi tertawa di awal pendakian. Aku dan Raffi bertengkar soal jalur. Aku menarik tangan Raffi, lalu melepasnya. Setiap ingatan itu terasa fisik, seperti seseorang menekan dadaku. "Kamu bisa berhenti di sini," kata orang itu. "Tidak lapar. Tidak dingin. Tidak bersalah." Aku menoleh. Dan Raffi. Ia menatapku lama. Dia sudah menemukan tempatnya. Aku menggeleng keras. Gue nggak mau tenang kalau itu harganya. Orang itu menghela napas. "Kalau begitu, lanjutkan. Tapi ingat." Ia menunjuk dadaku. "Yang keluar dari sini bukan kamu yang sama." Aku melangkah keluar pos bayangan dengan napas tersengal. Begitu kakiku melewati batas, dunia terasa berat kembali. Bau tanah,
rasa lapar, nyeri di kaki. Aku jatuh berlutut, tertawa dan menangis bersamaan. Hari ke-15 sore, hujan rintik turun. Tapi untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang nyata. Jejak sepatu. Bukan jejak kami. Ukurannya berbeda. Masih baru. Aku mengikutinya dengan sisa tenaga. Setiap langkah terasa seperti menebus dosa. Di kejauhan, samar-samar, terdengar suara peluit. Bukan suara hutan. Suara manusia. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokanku kering. Aku hanya bisa melambaikan tangan, berharap siapapun melihat. Di belakangku, sangat pelan, aku mendengar suara Raffi terakhir kali. Jangan lihat ke belakang. Aku menutup mata dan terus maju. Hari ke-14 dan ke-15 mengajarkanku satu hal yang tidak diajarkan peta atau kompas. Gunung tidak membunuh dengan cara kasar. Ia menguji siapa yang sanggup hidup dengan pilihan yang ia buat. Hari ke-16 dimulai dengan suara peluit yang lebih jelas. Bukan lagi samar seperti kemarin. Bukan juga ilusi yang lahir dari kepala yang kelaparan. Suara itu ritmis, 3 kali pendek, 1 kali panjang. Kode yang hanya digunakan manusia. Aku terduduk, jantungku hampir meledak. Aku ingin menangis. Aku ingin tertawa. Aku ingin berteriak sekeras-kerasnya. Tapi tubuhku hanya gemetar, seolah takut suara itu akan hilang kalau aku bergerak terlalu cepat. Aku mengatur napas. Pelan. Langkah demi langkah, aku mengikuti arah suara itu. Hutan berubah lagi, bukan menjadi ramah, tapi terbuka. Semak tidak lagi mencengkeram. Tanah tidak lagi menipu pijakan. Tapi setiap kemudahan selalu dibayar. Rasa bersalah datang lebih kuat. Lu beneran ninggalin gue. Suara Raffi muncul di kepalaku. Kali ini tidak memohon, tidak marah, hanya lelah. Aku berhenti. Gue balik kalau gue berhenti. Bisikku pada diri sendiri. Gue mati kalau gue noleh. Aku terus berjalan. Peluit terdengar lagi. Lebih dekat. Aku membalas dengan suara parau, memukul botol kosong ke batang pohon. Suaraku nyaris tidak keluar, tapi aku memukul lagi, sampai tanganku berdarah. Lalu aku melihat mereka. 2 siluet manusia berdiri di balik kabut. Helm oranye. Ransel besar. Salah satunya mengangkat tangan. "Mas," teriaknya. Kakiku lemas. Dunia berputar. Aku jatuh berlutut sebelum sempat menjawab. Saat mereka mendekat, aku mencium bau yang hampir kulupakan, bau manusia. Keringat. Tanah kering. Plastik jas hujan. "Nyata. Sendirian?" tanya salah satu dari mereka. Aku mengangguk, lalu menggeleng. Lidahku keluh. Aku hanya bisa berkata satu kata. 2. Mereka saling pandang. "Kamu di sini berapa hari?" Aku berhitung di kepala, tapi angka-angka tidak mau diam. 16, jawabku akhirnya. Atau 17. Gue nggak yakin. Mereka memberiku air. Aku menangis saat cairan itu menyentuh lidahku. Rasanya seperti kembali menjadi manusia. "Teman kamu di mana?" Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari duri manapun. "Di atas," jawabku. "Atau di belakang. Atau di sini." Aku menepuk dada. Mereka tidak memaksa. Hanya mengangguk. Salah satu dari mereka berbicara pelan di radio, menyebut koordinat, menyebut 1 survivor. Kata itu, survivor, terdengar salah. Kami berjalan turun bersama. Tapi setiap langkah terasa seperti pengkhianatan yang berulang. Gunung tidak melawan. Tidak menghalangi. Tidak menipu. Itu yang paling menakutkan. Seolah ia sudah mendapatkan yang ia mau. Menjelang sore, kami sampai di area terbuka dekat jalur resmi. Dari kejauhan, aku melihat tenda-tenda SAR. Lampu-lampu kecil. Manusia berkumpul. Aku hampir aman. Dan disitulah gunung menagih. Langkah kakiku mendadak berat. Pandanganku mengabur. Aku terhuyung dan hampir jatuh kalau salah satu relawan tidak menangkapku. "Kamu kenapa?" tanyanya panik. Aku ingin menjawab, tapi mulutku tidak bisa bergerak. Di antara suara manusia, aku mendengar suara lain, sangat dekat, sangat personal. "Segini aja?"
Suara Raffi terdengar jernih, tepat di belakangku. Lu bahkan gak nengok. Aku membeku. Relawan itu terus bicara, tapi suaranya menjauh, seperti tenggelam di air. Lu tahu gak kenapa gue gak nyusul? Lanjut suara itu. Karena gue nunggu lu bilang nama gue. Aku menutup mata. Air mata mengalir tanpa bisa kuhentikan. Kalau lu bener-bener mau pulang, katanya, lu harus ngakuin. Aku menarik napas dalam-dalam. Dadaku terasa seperti diremas. Aku berlutut. Semua orang panik. Mereka mengira aku pingsan. Tapi aku sadar sepenuhnya. Nama dia Raffi, kataku keras. Suaraku pecah, tapi jelas. Dia sahabat gue. Dia hidup. Dan gue ninggalin dia. Angin berembus tiba-tiba. Tenda bergetar. Daun-daun bergesek keras. Gue gak kuat bawa dia. Lanjutku, menangis terbuka. Gue milih diri gue sendiri. Suara Raffi terdiam. Aku menunggu, hukuman, ejekan, apapun. Yang datang justru keheningan yang hangat. Makanya lu bisa keluar. Suara itu terdengar untuk terakhir kalinya. Lu gak bohong. Tekanan di dadaku menghilang seketika. Aku jatuh terkulai, benar-benar pingsan kali ini. Aku terbangun di tenda medis. Hari ke-17. Sinar matahari pagi menyilaukan, tapi indah. Seorang petugas tersenyum saat melihatku membuka mata. Kamu sudah aman, katanya. Aku mengangguk lemah. Teman kamu, katanya ragu. Aku memejamkan mata. Belum ditemukan. Ia mengangguk pelan. Tidak ada basa-basi. Tidak ada harapan palsu. Saat mereka membawaku turun, aku menoleh ke arah punggungan terakhir Gunung Sumbing. Kabut bergerak pelan, seperti napas panjang yang dilepaskan setelah menahan terlalu lama. Untuk sesaat, sangat singkat, aku melihat dua siluet berdiri berdampingan di batas kabut. Salah satunya melambaikan tangan. Aku mengangkat tangan, lalu menunduk. Aku pulang sendirian. Tapi aku tahu, sebagian dari diriku akan selalu tinggal di sana. Aku pikir semuanya sudah selesai saat kakiku menginjak tanah desa. Orang-orang menyambutku dengan sorak lega. Ada yang memeluk. Ada yang menangis. Ada yang hanya menatapku lama, seolah memastikan aku benar-benar nyata. Tubuhku dibungkus selimut, tanganku diberi minum hangat, pertanyaan datang bertubi-tubi. Tapi aku tidak benar-benar ada di sana. Separuh diriku masih tertinggal di Gunung Sumbing. Malam pertama setelah evakuasi, aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku mendengar kembali suara angin yang berbisik seperti napas, lonceng kecil di kejauhan, langkah kaki yang tidak pernah terlihat pemiliknya. Dan di antara semuanya, suara Raffi. Bukan menuduh, bukan memanggil, hanya ada. Aku bangkit dari ranjang, keluar dari posko, dan duduk sendirian menghadap gunung. Punggung Sumbing menjulang gelap di bawah langit penuh bintang. Indah, tenang, tidak terlihat kejam. Itulah masalahnya. Gunung tidak pernah terlihat kejam. Seorang relawan duduk di sampingku. Pria parubaya, wajahnya lelah tapi matanya tenang. Ia tidak bertanya. Hanya menyalakan rokok dan ikut memandangi siluet gunung. Kamu dengar juga, ya? Katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Dengar apa? Gunung itu, katanya pelan. Kalau sudah ngambil sesuatu, dia akan pastikan yang pulang tahu apa yang ditinggal. Aku menelan ludah. Saya ninggalin teman saya. Ia mengangguk. Dan kamu pulang hidup-hidup. Itu bukan kebetulan. Kalimat itu seharusnya menenangkan. Tapi justru terasa seperti palu terakhir yang menghantam dadaku. Pencarian dilanjutkan keesokan harinya. Tim SAR naik kembali. Aku dilarang ikut. Tubuhku belum pulih. Dan, yang tidak mereka ucapkan, jiwaku dianggap terlalu rapuh. Aku menunggu. 1 hari. 2 hari. 3 hari. Setiap sore, aku berdiri di tempat yang sama, menatap gunung yang sama, berharap melihat tanda apapun. Asap, gerakan, sinyal, tidak ada. Hari keempat, mereka turun dengan wajah yang sudah kupahami, bahkan sebelum satu kata pun keluar. Tidak ditemukan, kata komandan tim. Hanya jejak lama. Dan satu barang.
Ia menyerahkan sesuatu padaku. Pisau lipat kecil. Milik Raffi. Tanganku gemetar saat menerimanya. Pisau itu bersih. Terlalu bersih untuk ukuran seseorang yang bertahan di hutan berhari-hari. Ada satu hal aneh, lanjutnya Ragu. Pisau itu diletakkan rapi. Di atas batu. Menghadap ke jalur turun. Aku memejamkan mata. Ia tidak tersesat. Ia memilih berhenti. Malam itu, aku akhirnya tidur. Dan untuk pertama kalinya sejak turun gunung, aku bermimpi, bukan mimpi buruk. Aku berdiri di batas kabut yang sama seperti hari ke-13. Batu besar itu ada di sana. Lingkaran tanah itu masih terasa berat. Raffi berdiri di seberang. Tidak luka. Tidak pucat. Wajahnya tenang seperti terakhir kali kami tertawa sebelum pendakian. "Lu pulang," katanya. "Iya." "Bagus." Aku menunduk. "Maaf." Ia menggeleng. "Lu hidup. Itu bukan dosa." Aku menatapnya. "Kalau gue maksa bawa lu waktu itu, kita berdua nggak keluar," potongnya. "Dan gunung nggak suka yang bohong sama diri sendiri." Kabut mulai bergerak, menutup jarak di antara kami. "Ini terakhir?" tanyaku. Raffi tersenyum kecil. "Terakhir buat lu denger suara gue." Ia melangkah mundur. Sebelum menghilang sepenuhnya, ia berkata satu kalimat yang akan selalu kuingat. Yang bikin orang tersesat bukan jalan, tapi rasa nggak mau kehilangan. Aku terbangun dengan mata basah, tapi dadaku ringan. Beberapa bulan kemudian, hidupku terlihat normal dari luar. Aku kembali bekerja. Aku tertawa. Aku bercerita. Tapi setiap kali mendengar orang membahas gunung, dadaku tetap bergetar. Aku tidak pernah naik gunung lagi. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu, tidak semua yang kita tinggalkan ingin kita kembali. Gunung Sumbing memberiku satu pelajaran yang tidak diajarkan di peta manapun. Ada orang yang pulang dengan selamat. Ada yang pulang dengan cerita. Dan ada yang pulang sendirian membawa nama orang lain di dadanya seumur hidup. Dan itulah harga terakhir yang harus dibayar. Untuk bisa benar-benar pulang. Ia hanya mengajari kita cara hidup dengan luka. Setahun setelah kejadian di Gunung Sumbing, namaku sudah jarang disebut dalam berita. Orang-orang berhenti bertanya. Mereka hanya mengingat satu kalimat sederhana, satu pendaki selamat, satu belum ditemukan. Kalimat itu rapi, bersih, tidak mencerminkan kekacauan yang sebenarnya terjadi. Aku kembali ke rutinitas. Bangun pagi, bekerja, pulang. Tertawa di waktu yang tepat. Menjawab pertanyaan dengan jawaban yang aman. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam, sebelum tidur, aku selalu memastikan satu hal. Aku menyebut namanya dalam hati. Raffi. Bukan sebagai ritual mistis. Bukan sebagai doa. Hanya sebagai pengingat bahwa ia pernah ada, dan sebagian dari keberadaannya kini hidup bersamaku. Aku menyimpan pisaunya di laci meja kerja. Tidak pernah kugunakan. Tidak pernah kupamerkan. Tapi setiap kali aku ragu mengambil keputusan besar, aku membuka laci itu dan menatap pisau kecil itu lama-lama. Ia menjadi kompas yang tidak menunjuk utara, tapi menunjuk kejujuran. Aku berhenti mendaki. Tapi aku mulai berjalan jauh. Di kota, di pinggir sungai, di tempat-tempat sepi. Aku belajar bahwa tidak semua perjalanan butuh ketinggian. Beberapa hanya butuh keberanian untuk terus melangkah meski sendirian. Suatu sore, aku kembali ke kaki Gunung Sumbing. Bukan untuk naik. Aku berdiri di pos awal pendakian, memandangi jalur yang dulu kupikir sekadar garis di peta. Sekarang aku tahu, jalur itu hidup. Ia mendengar. Ia mengingat. Seorang pendaki muda berdiri di dekatku. Wajahnya penuh semangat, ranselnya masih bersih. "Mas, pernah naik?" tanyanya ramah. Aku tersenyum kecil. "Pernah." "Aman, kan?" Aku berpikir sejenak sebelum menjawab. "Aman kalau kamu jujur sama diri sendiri," kataku akhirnya. Ia tertawa, mengira itu nasihat biasa. Ia tidak tahu betapa mahal harga kalimat itu. Saat matahari mulai turun, angin dari gunung berembus pelan. Untuk sesaat, sangat singkat, aku mendengar bunyi lonceng kecil di kejauhan. Aku tidak menoleh.
Aku tidak mencari sumbernya. Aku hanya mengangguk pelan, seolah menjawab salam dari sesuatu yang sudah lama kuterima. Di rumah, aku menulis cerita ini. Bukan untuk sensasi. Bukan untuk ketenaran. Tapi agar nama Raffi tidak hilang ditelan kabut seperti jejak kaki di tanah basah. Karena ada orang-orang yang tidak mati di gunung. Mereka hanya berhenti melangkah. Dan hidup sebagai bagian dari mereka yang berhasil turun. Jika suatu hari kamu membaca cerita ini dan berniat naik gunung, ingat satu hal. Gunung tidak jahat. Ia hanya jujur. Dan kejujuran itu, tidak semua orang sanggup membawanya pulang.